Ada Bu, ada. Oke, ada di layar? Ada Bu, lanjut. Ya, ada ya. Ya, udah terlihat Bu. Oke. Oke, persediaan barang dagangan, penilaian dan pencatatan. Materinya masih matching sama materi tadi. Nah, jadi persediaan harus dinilai pada harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar. Ini ada namanya harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Jadi persediaan ini harus dinilai pada harga yang terendah antara harga pokok dan harga pasar. Apabila persediaan dinilai berdasarkan harga terendah antara harga pokok dan harga pasar, maka harga pokok persediaan yang telah ditetapkan berdasarkan metode FIFO, LIFO, atau rata-rata dibandingkan dengan harga pasarnya. Harga terendah di antara keduanya dipilih untuk penilaian dan digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Di sini metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar dapat diterapkan dengan 3 cara, yaitu pada tiap-tiap jenis barang, pada tiap-tiap kelompok barang, pada nilai persediaan akhir barang. Nah, untuk menggambarkan penilaian berdasarkan harga terendah antara harga pokok dan harga pasar pada tabel berikut. Di sini ada contoh barang A, B, C, D. Ya. Di sini ada banyaknya barang, ada 10, 20, 50, 100. Nah, ada harga pokok per unit. Ada 150, 110, 200, dan 50. Kemudian harga pasar per unit. Nah, 125, 120, 190, 55. Nah, nilai pada harga pokok. Jadi nilai atau total dari harga pokok. Jadi di sini ada beberapa tabel. Tabel yang pertama jenis barang, tabel yang kedua banyaknya barang, kemudian tabel ketiga ada harga pokok per unit. Jadi kita sudah menentukan nih harga pokok per unitnya sekian. Tapi kita mau melihat nih harga pasarnya berapa. Oh, harga pasar per unitnya sekian. Berbeda ya. Ya, berbeda. Kemudian kolom berikutnya ada nilai pada harga pokok. Ini maksudnya total nilai. Di sini 10 dikali 150 ketemu 1.500. Ini juga 20 dikali 110 ketemu 2.200. Kemudian 50 dikali 200 ketemu 10.000. Nah, kemudian kita akan menghitung nih berapa sih totalnya pada harga pasar. Jadi yang kita kalikan adalah harga pasar. 125 dikali 10 ketemu 1.250. Kemudian ada lagi harga pasarnya 120 dikali 20 ketemu 2.400. Ya. Di sini kita total 18.650. Nah, kalau mau menentukan harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar, kita tinggal membandingkan dari total ini, mana sih yang lebih rendah
Kalau kita mau mengambil opsi harga terendah, harga pokok, dan harga pasar. 1.500 dengan 1.250, tentu yang terendah adalah 1.250. Kita gunakan harga terendahnya. 2.200 dengan 2.400, kita gunakan 2.200. Kemudian 10.000 dengan 9.500 ketemu 9.500. 5.000 dengan 5.500 ketemunya 5.000. Contoh, apabila ditetapkan tiap-tiap jenis barang, maka persediaan akan dinilai 17.950. Kenapa? Nah, jadi kita mau nih mencari harga terendahnya. Jadi di total ada 17.950. Ketemu 17.950. Kerugian karena harga persediaan dengan demikian adalah 750. Dari mana? Kita sudah menentukan nih harga pokoknya 18.700. Tetapi harga terendahnya antara pokok yang kita tentukan dengan harga pasar ketemunya 17.950. Jadi ada selisih antara 17.950 dengan 18.700. Selisihnya adalah 750. Akan tetapi, apabila penilaian diterapkan untuk persediaan secara keseluruhan, maka nilai semua jenis barang pada harga pokok harus dibandingkan dengan nilai semua jenis barang. Apabila dinilai pada harga pasar 18.650, dalam hal ini persediaan akan dinilai sebesar 18.50. Kerugian penurunan harga persediaan berjumlah 50. Jadi sebenarnya ini hanya untuk membandingkan ketika kita akan menjual harga pokoknya tadi sudah ditentukan sekian, tetapi harga pasarnya sekian. Kita mau menentukan aja nih lebih rendah mana sih harga pokok kita dengan harga pasar. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sepakat mau menentukan harganya yang paling rendah di antara harga kita dengan harga pasar, tentu malah akan terjadi kerugian, ya, karena kita terlalu mengambil harga yang rendah. Jadi harus dibuat jurnalnya di akuntansinya. Kerugian karena penurunan harga persediaan. Kreditnya penyisian penurunan harga persediaan sebesar 750. Itu ketika kita akan membandingkan harga kita dengan harga pasar. Nah, tapi kita maunya harga terendah aja. Nah, itu nanti akan ada kerugian. Sistem pencatatannya yang pertama, disediakan akun yang disebut persediaan barang dagang dalam buku besar. Jadi kalau teman-teman membuat buku besar, perusahaan dagang pasti ada akun persediaan barang dagangan. Untuk apa? Untuk mencatat barang dagangan awal berapa, akhirnya berapa. Jadi kalau buku besar kan satu kolom khusus persediaan. Jadi teman-teman nanti bisa mencatat di situ persediaan masuk berapa, yang keluar berapa, kelihatan di akhir periode itu persediaannya tinggal berapa. Kemudian disediakan satu set akun yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian barang dagangan serta transaksi-transaksi lain yang berhubungan dengannya. Harga pokok penjualan selama periode tertentu dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut. Jadi tadi seperti di pertemuan 9, kita akan menghitung persediaan barang dagang awal periodenya berapa, ditambah pembeliannya, dikurangi persediaan akhir, ketemu harga pokok penjualan. Itu tadi yang seperti di pertemuan sebelumnya, yang slide pertemuan 9. Ini rumusnya. Cara menghitung harga pokok penjualan. Tadi sudah ada ya di PowerPoint yang 1, persediaan barang dagang ditambah pembelian bersih dikurangi persediaan barang dagangan akhir ketemu harga pokok penjualan. Sistem pencatatan ini disebut sistem periodik.
Nah, sistem yang seperti tadi ya, di slide yang pertemuan 9. Kemudian ada sistem saldo permanen. Selain sistem periodik, ada namanya sistem saldo permanen. Sistem saldo permanen tidak disediakan akun pembelian atau akun-akun lain yang berhubungan dengannya. Pembelian barang dagangan langsung dicatat ke akun persediaan. Harga pokok penjualan tidak dihitung. Harga pokok penjualan tidak dihitung secara periodik, tetapi dicatat setiap kali terjadi transaksi. Untuk itu dibuat akun tersendiri, namanya harga pokok penjualan. Jadi kalau sistem periodik, tadi kita mencatat berapa sih persediaan awalnya, pembeliannya berapa, persediaan akhirnya berapa. Tapi kalau sistem saldo permanen, kita menghitung selalu setiap kali ada transaksi. Misalkan ada pembelian sekian, penjualan sekian, itu langsung dihitung. Jadi langsung update berapa sih stok akhir. Nah, itu menggunakan saldo permanen. Ada jurnalnya. Ketika misalkan kita jual barang. Ketika kita jual barang, otomatis persediaan barang dagang ketika kita membeli barang, contoh di sini tanggal 14 Januari terdapat pembelian tunai barang A sebanyak 1000 unit dengan harga 50 per unit. Maka jurnalnya debitnya persediaan barang dagangan karena kita beli, jadi persediaan barang dagang kita bertambah. Karena kalau di persediaan barang dagang, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Karena kita beli, jadi bertambah ya di debit. Kreditnya apa? Kreditnya kita beli secara tunai, tapi pakai bank ya. Jadi kas di banknya berkurang sebesar 50 juta misalkan. Jadi harus kita catat selalu kalau menggunakan sistemnya saldo permanen. Anggaplah bahwa pada tanggal terjadi penjualan tunai barang A sebanyak 800 unit dengan harga 75 per unit. Jadi misalkan ada lagi nih transaksi setelah pembelian ada penjualan sebesar 60 juta. Debitnya karena penjualan, otomatis kas di banknya bertambah. Kreditnya penjualan. Nanti ada lagi, karena ini sistem saldo permanen, jadi kita bikin jurnalnya 2. Di sini ada debitnya harga pokok penjualan, kreditnya persediaan barang dagangan sebesar 40.000. Dari mana? Nah, tentu dari sini. 50 unit dikalikan dengan 800. Jadi 40.000. Jadi kalau sistem saldo permanen, ketika ada penjualan, kita bikin jurnalnya 2. Oke, ini kas di banknya bertambah, penjualannya bertambah, ada lagi harga pokok penjualan di debit, kreditnya persediaannya berkurang. Karena tadi kan persediaan bertambah di sisi debit, ketika kita menjual di sisi kredit. 40.000 dari mana? Kita jual 800 unit dari harga 50 per unit. Oke. Jadi itu perbedaan sistem pencatatan. Kalau sistem periodik kita tinggal menghitung hasil akhir di gudang, tapi kalau sistem saldo permanen setiap kali ada transaksi kita akan menambah atau mengurangi persediaan. Jadi jumlahnya akan selalu update. Kartu stok. Nah, kita akan belajar kartu stok masih dalam materi persediaan barang dagangan. Jadi supaya memudahkan, kita punya namanya kartu stok. Mungkin kalau teman-teman
di perusahaan dagang atau di perusahaan pabrik itu ada namanya kartu stok. Nah, dalam sistem saldo permanen, setiap jenis barang dibuatkan satu catatan tersendiri. Karena sistem saldo permanen kan dicatat terus ya setiap harinya. Kalau ada transaksi keluar masuk. Jadi untuk memudahkan dibuat kartu stok. Kartu stok untuk barang A. Nah, serta transaksi-transaksi yang dicatat di dalamnya selama bulan November 2010. Nah, contohnya seperti ini kartu stok. Jadi di sini ada kartu stok nih untuk memudahkan. Jadi misalkan teman-teman punya perusahaan namanya perusahaan dagangan Jaya Sakti. Di sini ada kartu persediaan. Kemudian bulannya November, tahunnya 2010. Nah, metodenya ada, kita tulis. Metodenya misalkan FIFO, kita tulis FIFO. Nah, di sini ada tanggal. Nah, tahunnya 2010, bulan November, tanggal 4, saldo awal. Oh, setiap perusahaan pasti, karena ini perusahaan dagang, pasti punya ya saldo awal sebagai stok. Contohnya di sini, 400 unit mobil ya. Kemudian harganya 80 juta, totalnya 32 juta. Kemudian tanggal 9 kita beli lagi nih stok mobil, pembelian 300 ya. Karena beli berarti masuk ke kolom masuk ya. Jadi persediaan ada yang masuk karena ada pembelian sebesar 300. Harganya berapa? Oh, harganya ternyata 85.000. Tinggal di total 85.000 dikali 300, 25.500.000. Nah, ini misalkan dalam rupiah ya berarti 25 miliar gitu ya. Nah, ini ketemu saldonya yang 400 tetap kita catat, yang saldo awal kita tulis ulang 400, harganya 80.000 kita tulis 80.000. Yang saldo awal 32 juta tetap kita tulis 32 juta. Nah, kemudian di sini kita beli nih 300. Jadi tinggal kita masukkan di saldo 300, harganya 85.000. Jadi di total ada 25.500.000. Jadi tinggal memindahkan saldonya. Yang ini turun 400, yang 300 kita pindahkan ke sini. Nah, karena ini metodenya FIFO, kita akan jual nih. Kita tanggal 12 menjual 600 unit mobil. 600 dari mana? Karena metode FIFO yang harus kita jual terlebih dahulu adalah yang ini ya, yang paling atas. 400 kita jual dengan harga 80.000. Di total 32 juta. Kemudian yang 200 ngambil dari mana? Dari sini ya. Yang ini sudah kita jual semua, baru yang dari sini 200. 200 dikali 85.000 ketemu 17 juta. Di sini ketemulah 100. Nah, 85.000 ada 8.500.000. Jadi sisanya tinggal 100. Dari mana? 300 dikurangi 200. Ketemu 100. Nah, kemudian stoknya sudah 100, sudah menipis, kita beli lagi. Kita catat, beli, di kolom masuk 400, harganya 87.500, 35 juta. Tinggal kita tambahkan yang 100 ini kan masih ya, kita turunkan 100, kemudian 85.000-nya kita turunkan. Nah, kemudian 8.500.000. 400-nya kita masukin yang pembelian tadi 400, 87.500 ketemu 35 juta. Di sini penjualannya. Nah, kita mau jual 500 unit. Karena tadi metodenya FIFO, berarti mana yang akan kita jual terlebih dahulu. Di sini ada penjualan 500, contoh di soal ya gitu ya, penjualan 500 unit.
Kita ambil 100 yang paling atas, kita jual terlebih dahulu, kita keluarkan 100, harganya 85.000, 85.000, 8.500.000. 400 dari mana? 400-nya baru dari bawahnya lagi. 400 kita keluarkan, 87.500, 35 juta. Saldonya habis karena punya 500 dijual juga 500. Kemudian kita beli lagi mobil. Terus harganya 90.000, di total kita tinggal pindahkan 390, 27.000. Oh, kita baru beli ternyata ada penjualan. Jadi kita jual 250 dari mana? Karena paling akhir saldonya ini berarti kita jual yang di sini. Kita ambil 250 dengan harga 90.000. Jadi ketemu 300 dikurangi 250.000 ketemu 50.000. Ya. Oh, stoknya tinggal 50 unit, maaf. Kemudian kita beli lagi 560, tinggal dicatat. Saldo akhirnya kita turunkan 50 unit, 560 kita tambahkan di bawahnya. Jadi stok persediaan akhirnya berapa? Tinggal ini 50 ditambah 560, 610 unit. Jadi gitu ya. Untuk metode FIFO kita akan hitung dari yang pertama masuk kita jual terlebih dahulu. Dalam dasar untuk mencatat pengurangan kartu stok adalah bukti pengeluaran barang. Jadi ketika stok di gudang ada, kemudian berkurang. Kenapa? Karena kita jual. Sebagai akuntansi kita mencatat transaksi harus ada buktinya. Bukti bahwa persediaan kita berkurang adalah surat jalan. Karena tadi surat jalan bahwa barang-barang tersebut telah dikeluarkan dari gudang. Nah, ini contoh ya, surat jalan, nanti ada nomor invoice, tanggal ekspedisinya, barang-barangnya apa, tanda tangan gitu ya. Kalau teman-teman sudah pernah bekerja, pasti kalau bagian gudang ini pasti ada surat jalan untuk dasar mencatat perhitungan stok. Ada juga bukti penerimaan barang nih. Oh, barangnya sudah sampai, ada bukti penerimaan barang. Barangnya apa? Ada juga tanda tangannya. Nah, kemudian tadi kan FIFO, sekarang LIFO. Kalau LIFO itu barang yang masuk terakhir akan kita jual terlebih dahulu. Ya. Di sini ada dalam soal yang tadi ya, 400 saldo. Kemudian kita beli 300. Kita tulis 400 saldo, kita masukkan beli 300. Nah, bedanya ini ketika akan menjual barang, di soal misalkan penjualan tanggal 12, 600 unit. Sebentar. Jadi, kalau tadi FIFO, ketika ada penjualan, yang kita keluarkan adalah yang atas dulu. Tapi kalau LIFO, yang akan kita keluarkan adalah yang bawah dulu. Karena yang paling akhir masuk gudang akan kita jual terlebih dahulu. Di sini 300, jadi di sini kita mau jual 600 dari mana? 300 kita ambil stok paling akhir, 300 dengan harga 85.000, 300 lagi dari atasnya. 380.000. Sisa saldonya punya tinggal 100 karena 300 ini sudah diambil, 400 sudah dikurangi 300 berarti sisa 100. Dari harga mana? Harga 80.000. Nih. Jadi kalau FIFO itu kan tadi kalau ada penjualan 600 ya kita ngambil 400, baru bawahnya kita ambil 200. Kalau LIFO kebalikannya, stok yang paling akhir kita ambil dulu, kita jual dulu, baru stok di atasnya. Gitu. Kemudian saldonya tinggal 100, kita beli lagi, ya udah tinggal kita tambahkan. Kalau pembelian nggak pengaruh ya, kan pembelian hanya masuk kolom yang masuk ya 100 dan menambah saldo.
Tapi ketika akan jual nih, kita jual nih 500. Jadi yang harus kita jual terlebih dahulu adalah yang 400, baru yang 100. Beli lagi nih untuk stok 390.000. Kemudian ada jual 250, ya udah kalau stok akhirnya ini ya berarti ini yang kita jual. Jadi nilai persediaan akhirnya 610, totalnya 52.100.000. Tentu total ini berbeda dengan metode FIFO karena penetapan harga yang akan dijual terlebih dahulu kan berbeda. Jadi berimbas pada persediaan akhirnya juga berbeda. Tadi kartu stok metode FIFO sudah, metode LIFO sudah. Ini ada kartu stoknya moving average atau harga rata-rata. Di sini metodenya moving average. Nah, di sini ada saldo awal 400, kemudian kita beli 385.000. Jadi kita masukkan, caranya gini. Ini saldo 400, kita beli 300, berarti ada saldo 700. Harganya 80.000 ya. Harganya 80.000. Kita kalikan dulu dengan 432 juta, 32 juta ditambah dengan 25.500, ketemu 57.500. 57.500 karena kita mau menghitung harga rata-ratanya 57.500 ini dibagi 700. Jadi ketemu 82.142,86. Ini harga pokoknya, harga rata-ratanya. Jadi ketika ada penjualan, contoh tanggal 12 menjual 600. Kita ngambil harga yang mana? Kalau FIFO-LIFO kan paling atas, paling bawah gitu ya. Kalau harga rata-rata ya udah kita tinggal ngambil harga rata-ratanya 82.142,86. 82.142,86. Ketemu 49.285. Sisanya berapa? 700 diambil 600 karena kita jual, sisa 100. Harganya yang atas, harga 82.142. Kemudian kita beli lagi nih 400. Kita tinggal tambahkan, oh punya stok 100, kita beli 400, jadi 500. 8.214 ditambah 35 juta. Nah, tambahin 43, 214 sekian, dibagi 500, supaya ketemu harga rata-ratanya, 86.428,57. Kemudian ketika kita akan ada penjualan, di sini penjualan 500 ya, sudah tinggal dikurangi 500 keluar, harganya dari mana? Dari harga ini. Jadi karena kita sudah menentukan harga pokoknya, tinggal dikalikan 86.428. Kemudian ada lagi pembelian, jadi tinggal kita tambah pembelian. Ini sudah habis ya 500 stok, tapi dijual 500 jadi habis. Kita beli lagi 300, harganya 90.000. Jadi 90.000, 27 juta. Kemudian ada penjualan 250, dari 300 kita kurangi 250, ketemu 50, harganya mana? Harganya ini, ngikut yang atas 90.000. Kemudian sisanya 610 unit dengan harga 52.100.000. Jadi ketiga metode tadi tentu berimbas pada harga totalnya juga. Jadi ini ada contoh saldo persediaan, misalkan di PT Hokben. Oh, ada beef teriyaki berapa, ini berapa, nama barang, satuan, kategori, stok. Jadi kan macam-macam banyak ya. Contoh sembako aja di sini banyak. Nanti misalkan Indomie berapa stoknya, gula berapa stoknya. Nah, ini ada semacam saldo rincian dari semua jenis barang. Oke ya. Jadi itu tadi contoh membuat kartu stok untuk 3 perusahaan. Oke, ini tinggal 1 menit lagi. Jika ada yang bertanya, paling 1 pertanyaan ya. Oke.
Oke, tapi suaranya jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Jelas, cuma ada patah-patah aja, Bu. Jelas, Bu, tapi kurang paham. Oke, karena ini materinya full hitungan ya. Jadi kalau praktek itu biasanya nanti lebih paham ketika sudah menghitung. Tuh. Oke. Jadi pertemuannya Kurang tinggal satu paham yang pertemuan di- lagi di minggu depan ya, pertemuan ke-11. Kemudian pertemuan 12 itu UAS ya. Pertemuan ke-12 itu UAS di bulan Januari ya. Oke. Jadi Bu, untuk materinya sudah ada disiapkan belum, Bu? materi yang ini belum Ibu upload, nanti Ibu upload sekarang yang 9 sama 10. Ya. Oke ya, jadi ini ketika Zoom-nya berakhir, tidak perlu masuk lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh di grup ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya. Nanti kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.